Timnas Indonesia U22 memberikan perlawanan ketat saat menghadapi Timnas Mali U22 dalam laga uji coba yang digelar di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa malam. Mauro Zai Klastra hampir membuka skor di menit ketiga. Sayangnya, tembakan keras pemain berusia 21 tahun itu masih bisa ditepis kiper Timnas Mali U22, Maya Messi Soko. Timnas Mali U22 membuka keunggulan di menit ke-12. Gelandang yang bermain untuk Manchester United, Sekou Kone, membobol gawang Dava Fasya Sumajwijaya setelah menerima umpan tarik enak. Timnas Indonesia U22 pantang menyerah. Skuad asuhan Indra Syafri itu mampu menyamakan kedudukan ketika babak pertama memasuki menit ke-38 lewat gol dari Mauro Zylstra. Hoki Caraka memiliki peran krusial dalam gol ini. Pressing dan umpan silang hoki sangat memudahkan Mauro Zylstra untuk membobol gawang Timnas Mali U22. Penonton yang hadir di Stadion Pakansari pun cukup terhibur sejauh ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir respons aksi Ultras Garuda yang menggeruduk kantor PSSI yang menuntut perubahan di tubuh federasi. Demonstrasi dilakukan Ultras Garuda pada Jumat. Ultras Garuda menuntut perubahan besar dalam tubuh PSSI yang dipimpin Erick Thohir. Selain itu, Ultras Garuda juga menuntut Erick Thohir mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI. Erick Thohir mengakui bahwa PSSI di bawah kepengurusannya masih banyak kekurangan. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga menerima masukan dari para supporter sebagai bentuk dinamika dalam negara demokrasi. Demonstrasi tersebut sebenarnya adalah aksi lanjutan Ultras Garuda usai bertemu dengan Erick Thohir beberapa hari sebelumnya. Saat itu Ultras Garuda mengajukan 5 tuntutan sekaligus kepada PSSI. 5 tuntutan yang diajukan oleh Ultras Garuda mencakup manajemen timnas yang profesional, penyusunan roadmap PSSI, proses rekrutmen pelatih yang transparan dan profesional, pembinaan usia dini yang konsisten dan terintegrasi, serta peran supporter dalam perkembangan sepak bola di Indonesia. Soal roadmap, Erick Thohir mengakui bahwa hal itu sudah ditunaikan oleh PSSI. Erick Thohir juga menegaskan bahwa roadmap sudah dibuat sejak lama. Saya lihat kemarin mengenai permintaan roadmap, kan kita sudah ada, memang sudah lama, ujar Erick Thohir. Penyerang keturunan milik Timnas Indonesia U22, Mauro Zylstra, mengakui dia dan rekan-rekannya masih banyak kekurangan jelang SEA Games 2025. Menurutnya, pola permainan skuad asuhan pelatih Indra Syafri masih berantakan karena koordinasi yang belum terjalin sempurna. Hal itu disampaikan Mauro Zylstra pasca Garuda Muda tumbang 0-3 dari Mali U23 dalam laga uji coba di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, Sabtu. Menurut striker FC Volendam itu, kekalahan ini bisa menjadi pelajaran berharga. Mauro menjadi salah satu pemain yang disiapkan untuk tampil di SEA Games 2025. Meski memang pemain 21 tahun itu belum tentu dilepas oleh timnya saat ini. Artinya klub berhak tidak mengizinkan klub melepas pemainnya ke tim nasional. Kami harus berkomunikasi lebih baik satu sama lain. Banyak ruang dan posisi yang kosong, jadi kami harus lebih disiplin, ucapnya. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji merespon positif kabar kedatangan mantan pelatih Timnas Uzbekistan, Timur Kapadze, ke Indonesia. Rencananya Kapadze akan mendarat di tanah air pada pekan depan. Sumarji mengakui dirinya baru mengetahui informasi tersebut. Namun ia menepis anggapan kalau PSSI telah menyiapkan pertemuan khusus dengan Kapadze untuk membahas peluangnya menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia. Sumarji kembali menegaskan pihaknya belum membuka pembicaraan dengan siapapun, termasuk Timur Kapadze yang belakangan santer dirumorkan sebagai calon pelatih baru skuad Garuda. Ia menambahkan sejumlah nama sudah diserahkan kepada Direktur Teknik PSSI, Alexander Zuvelenis. Menurutnya saat ini terdapat sekitar 5 kandidat pelatih yang sudah berada di meja Dirtek. Seperti diketahui, Kapadze dilaporkan akan segera bertolak ke Indonesia dalam waktu dekat. Hal ini diunggap langsung oleh pengamat sepak bola Effendi Ghazali yang belum lama ini juga bertemu langsung dengan sang pelatih di Uzbekistan. Dalam pertemuannya, Effendi menyebut juru taktik 44 tahun itu belum tentu mau melatih timnas Indonesia. Sebab sejauh ini, Kapadze masih mempertimbangkan tawaran yang datang dari beberapa negara hingga klub profesional. Seperti yang disampaikannya, maksud kedatangan Kapadze bukan untuk menindaklanjuti peluang dan rumor yang menyebut dia akan melatih skuad Garuda. Namun terlepas dari itu, Kapadze disampaikannya juga berminat untuk melihat langsung perkembangan sepak bola tanah air, termasuk dengan menonton laga Super League 2025
Pelatih Timnas Mali U23, Fouseni Diawara, menilai Timnas Indonesia U23 tetap merupakan tim kuat dan bagus, meski pada uji coba pertama mereka menang 3-0 atas tim Merah Putih. Timnas Indonesia U23 akan kembali menghadapi Mali U23 dalam pertandingan uji coba kedua yang digelar di Stadion Pakansari, Cibinong, Selasa malam. Pada leg pertama, Indonesia kalah telak 0-3 dari Mali. Meski demikian, pelatih Mali U23 Fouseni Diawara tidak mau menganggap remeh Indonesia saat kedua tim kembali bertemu di uji coba kedua. Diawara tetap menilai Indonesia adalah tim yang kuat dan bagus, meski Mali optimistis akan memenangkan lagi pertandingan nanti. Kami tahu bahwa kami menghadapi tim bagus yang kalah di pertandingan pertama dan ingin memenangkan pertandingan kedua. Jadi kami harus fokus dan berusaha serius untuk memainkan pertandingan yang bagus, ucap Diawara pada Senin. Diawara juga menilai kemenangan 3-0 atas Indonesia di uji coba pertama tidak menjadi jaminan timnya bisa menang telak dan mudah pada pertandingan kedua. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri menerima kabar yang sangat menggembirakan menjelang keikutsertaan timnya di SEA Games 2025. Informasi positif itu datang sehari sebelum skuad Garuda Muda kembali berhadapan dengan Mali pada laga uji coba kedua. Timnas U22 saat ini sedang fokus mempersiapkan diri untuk mempertahankan medali emas yang sebelumnya mereka raih. Indonesia berstatus juara bertahan setelah sukses meraih emas di SEA Games 2023 di Kamboja, juga di bawah komando Indra Syafri. Sebagai bagian dari rangkaian persiapan menuju Thailand, Garuda Muda menjalani 2 pertandingan uji coba pada bulan ini, keduanya menghadapi Mali. Kabar baik datang terkait satu nama penting yang berpotensi memperkuat Garuda Muda di SEA Games 2025, yaitu Marcelino Ferdinand. Gelandang SS Trencin itu diperkirakan bisa bergabung pada akhir November. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji. Sumarji menyebutkan bahwa para pemain kemungkinan besar akan mulai berkumpul di Jakarta pada 27 November sebelum bertolak bersama ke Thailand. Bila Marcelino bergabung sesuai rencana, maka ini akan menjadi keikutsertaannya yang ketiga di SEA Games setelah tampil pada edisi 2021 dan 2023. Pada debutnya, Marcelino membantu skuad Shin Tae-yong meraih perunggu, sementara di edisi berikutnya ia sukses mempersembahkan emas bersama Indra Syafri. Kabar besar tengah mengguncang sepak bola Indonesia, mulai kabar emosional dari pemain naturalisasi Kevin Dix hingga peluang hadirnya pelatih anyar Timur Kapatse. Selain itu, jatuhnya peringkat FIFA Garuda hingga keputusan mengejutkan Rizky Ridho memperpanjang kontrak di Persija, semuanya terjadi dalam waktu berdekatan. Kehadiran calon pelatih Timnas, Kapatse, disebut tinggal menunggu waktu. Sosok yang menjadi kandidat terkuat pengganti Patrick Kluivert itu dikabarkan siap terbang ke Indonesia setelah mendapat sambutan positif dari PSSI. Kapatse menjadi sorotan karena rekam jejaknya yang luar biasa. Ia sukses membawa Uzbekistan lolos ke Piala Dunia 2026. Penampilan perdana negara itu di panggung terbesar dunia. Namun posisinya digantikan setelah Federasi Uzbekistan menunjuk Fabio Cannavaro, membuat Timur Kapatse memilih mundur demi mencari tim yang cocok dengan visi permainannya. Kabar ini langsung sampai ke telinga manajer Timnas sekaligus Kepala BTM Sumarji yang mengaku belum ada pembicaraan resmi. Meski demikian, ia tetap menyambut baik minat Kapatse. Ini sinyal positif. Kedatangan pelatih besar saja sudah jadi angin segar bagi Timnas, ungkap. Timnas Indonesia U22 kemungkinan besar akan diperkuat gelandang andalan Marcelino Ferdinand dalam ajang SEA Games 2025. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengkonfirmasi komunikasi yang dilakukan PSSI dengan klub Marcelino di Slovakia, AS Trencin, telah membuahkan hasil yang sangat positif. Marcelino Ferdinand sebelumnya tidak termasuk dalam daftar pemanggilan 30 pemain untuk SEA Games 2025 yang akan digelar di Thailand. Marcelino awalnya tak mendapatkan lampu hijau dari AS Trencin lantaran turnamen multi-ajang olahraga yang akan digelar pada 9 hingga 20 Desember 2025 mendatang tersebut tidak termasuk dalam kalender resmi FIFA.